Baik, langsung saja materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya izin ini. Yang pertama yakni pengertian dari corak tafsir teologis dan falsafi itu sendiri. Jadi menurut Quraisy Shihab, salah satu ulama terkemuka dari Indonesia, berpendapat bahwa pengertian tafsir falsafi ialah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. Nah, tafsir falsafi itu merupakan tafsir yang didominasi oleh teori-teori filsafat sebagai paradigmanya. Ada juga yang mendefinisikan tafsir falsafi itu sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Karena ayat Al-Quran itu bisa berkaitan dengan persoalan-persoalan filsafat atau ditafsirkan dengan menggunakan teori-teori filsafat. Dapat dikatakan juga tafsir al-falsafah itu yakni menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi seperti tafsir Bil al-Ra'i. Nah, dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran itu lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat. Seperti misalnya penafsiran yang dilakukan oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ikhwan al-Safa. Menurut Az-Zahabi sendiri, tafsir mereka ini ditolak dan dianggap rusak agama dari dalam. Sedangkan tafsir corak teologis ialah salah satu bentuk penafsiran Al-Quran yang tidak hanya ditulis oleh pengikut kelompok teologis tertentu, tetapi lebih jauh lagi merupakan tafsir yang dimanfaatkan untuk membela sudut pandang teologis tertentu. Sehingga dalam pembahasan model penafsiran ini itu lebih banyak membicarakan tentang tema-tema teologis dibandingkan dengan mengedepankan pesan-pesan pokok Al-Quran. Seperti itu. Dari pemahaman yang sudah saya paparkan tersebut, tidak terlalu berlebihan ketika kita tuh mengharapkan nantinya terbentuknya tafsir falsafi ideal atau sebuah konsep tafsir falsafi yang kontemporer yang tidak hanya berlandaskan interpretasi pada kekuatan logika, tetapi juga memberikan perhatian pada realitas sejarah yang mengiringinya. Sebab prinsip teks Al-Quran itu sendiri tidak lepas dari struktur historis dan konteks sosiokultural di mana ia diturunkan. Dengan demikian, maka lahirlah tafsir-tafsir filosofis yang logis dan proporsional dan tidak berlebihan. Dan mungkin harapan tersebut tidak terlalu berlebihan karena di samping kita belum menemukan tafsir yang secara utuh menggunakan pendekatan filosofis, dan kalaupun itu ada, mungkin hanya pemahaman beberapa ayat yang bisa kita temukan dalam buku-buku mereka. Dan corak penafsiran tafsir teologis falsafi ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk membuka hazanah keimanan kita, sehingga nantinya akan mampu mengetahui maksud dari ayat tersebut dari berbagai aspek, terutama aspek filsafat. Metode berpikir yang digunakan filsafat yang bebas, radikal, dan berada dalam dataran makna, tentunya akan memperoleh hasil penafsiran yang lebih valid walaupun kebenarannya itu masih relatif. Kemudian latar belakang munculnya corak tafsir teologis falsafi. Pada saat ilmu-ilmu agama dan sains itu mengalami kemajuan, kemudian pada saat itu juga kebudayaan Islam itu berkembang di wilayah-wilayah agama Islam. Dan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab itu juga sangat maju, terutama pada masa Khalifah Abbasiyah. Nah, di antara buku-buku yang diterjemahkan ialah buku-buku karangan para filosof seperti Aristoteles dan Plato. Pada perkembangan selanjutnya, para ulama tafsir mencoba memahami Al-Quran dengan metode filsafat tersebut. Maka lahirlah metode falsafi ini. Nah, ada yang Yunani dalam proses penafsiran Al-Quran atau
filsafat yang masuk ke dalam Al-Quran, umat Islam itu terbagi menjadi dua golongan dalam hal ini. Yang pertama itu golongan yang menolak filsafat. Golongan yang pertama ini mereka itu menemukan adanya pertentangan antara filsafat dan agama. Jadi filsafat sama agama itu tidak ada kaitannya. Ini dapat dibilang kelompok yang radikal, sangat menentang filsafat, berusaha menjauhkan dari Islam. Nah, kelompok ini salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Karena itu beliau mengarang kitab Tahafut Al-Falasifah yang menyebut mereka itu dengan istilah kaum bid'ah. Yang menurutnya itu mereka itu tidak menerima kebenaran secara taklid, meskipun sebaliknya mereka justru menerima kebohongan tanpa kritik. Al-Ghazali sebenarnya tidak melarang menggunakan pendekatan filosofis. Yang tidak Al-Ghazali sukai dan beliau kritiki itu pendekatan model metafisika spekulatif Ibnu Sina dan para filosof lain itu. Namun ia tidak melarang untuk belajar logika, tabiiyat, matematika, dan selain ulama selain Al-Ghazali yang bersikap keras dan menyerang para filosof dan filsafat ialah hujah Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kemudian beliau mengarang kitab Al-Isroyat dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka, yakni Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Kemudian yang kedua itu golongan yang mengagumi dan menerima filsafat, meskinya di dalamnya terdapat ide-ide yang bertentangan dengan nas-nas syar'i. Jadi kelompok kedua ini walaupun kelompok yang mengagumi dan menerima filsafat, di sisi lain itu juga golongan ini berpikiran bahwa nggak semuanya itu ide-ide itu sesuai dengan nas-nas syar'i, juga ada yang bertentangan dengan nas-nas syar'i seperti itu. Nah, kelompok ini itu berupaya mengkompromikan filsafat dan agama. Jadi mengaitkan antara filsafat dan agama serta berusaha untuk menyikapkan segala pertentangan. Namun usaha mereka itu belum mencapai titik temu atau secara final, jadi belum sampai garis finish, melainkan mereka itu masih berupaya membacakan masalah secara setengah-setengah. Sebab penjelasan mereka tentang ayat-ayat Al-Quran itu berangkat dari Al-Quran. Dr. Muhammad Husain Al-Dhahabi menanggapi sikap golongan ini, beliau berkata, mau coba jawab yang pertanyaan Mas Rizam tadi, apakah ke depan akan ada ya tafsir yang bercorak falsafi? Sebenarnya tafsir yang bercorak falsafi ini lebih mengarah kepada bukan tafsir ya, artinya bukan menafsirkan sebuah ayat untuk dipahami maknanya, tetapi nanti mengarahnya kepada ilmuwan gitu, keilmuan. Seperti contohnya kan kitab-kitab falsafi, kitab yang bercorak falsafi yang terdahulu itu ulamanya Al-Farabi, Ibnu Sina, seperti itu kan. Jadi mereka menggunakan corak falsafi itu kan kejuruan seperti Ibnu Sina kan, kedokteran, berarti dia menafsirkan ayat-ayat dengan corak falsafi yang mengenai suatu pemikiran tentang misalnya rangka tubuh manusia, pembuatan manusia, seperti itu. Kalau apakah akan ada seiring berjalannya waktu, saya rasa akan ada, soalnya ilmu pengetahuan itu juga berkembang. Berarti belum ada ya kitab tafsir bercorak falsafi ini. Ya, silakan dilanjut. Mungkin ada dari audien yang bisa menambahkan atau sudah
Tidak ada yang menambahkan, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya tadi. Jangan dibiarkan vakum ya. Baik Ustaz. Untuk yang kitab tadi dari kita sendiri belum tahu ya, belum tahu ada atau enggaknya kitab yang mengkaji mengenai tafsir filsafat. Mungkin nanti di akhir kelas bisa ditambahkan oleh Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaannya Saudari Nusa, teori filsafat yang menjadi paradigma dari tafsir falsafi tersebut. Seperti itu, Mbak Nusa. Mbak. Oke, jadi maksudnya itu teori filsafat apa aja gitu yang menjadi tafsir falsafi, seperti itu ya? Yang jadi paradigma daripada teori tafsir falsafi itu sendiri. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Nusa, ataupun mau bertanya lagi sambil kami dari kelompok mencari jawaban dari Saudari Nusa, saya persilakan. Baik, jadi ini saya izin menjawab. Jadi menurut dari setelah diskusi di kelompok, apa saja teori filsafat yang menjadi paradigma dari tafsir falsafi tersebut. Jadi teori filsafat itu mulanya membahas tentang metode berpikir, seperti membahas mengenai epistemologi, ontologi. Jadi filsafat itu hanya teori filsafat tidak hanya berbicara tentang metode berpikir atau yang biasa disebut 3 pilar filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi teori filsafat dalam ranah tafsir falsafi itu juga membicarakan tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah dan keberadaan dari Allah itu sendiri. Juga bagaimana keberadaan alam semesta itu terbentuk dan bagaimana semesta itu dibentuk, seperti itu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa ditutup diskusinya. Baik Ustaz. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila kami ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan selebihnya saya kembalikan kepada Ustaz. Baik, terima kasih para presentator. Praktis presentatornya mestinya 3 orang, yang jawab hanya 1 orang, 1 malah nggak muncul ya, untuk presentasi. Baik, latar belakang dari tafsir falsafi ideologi ini adalah ketidakpuasan terhadap tafsir bil maksur. Karena menurut para filosof Islami, tafsir bil maksur itu tidak rasional, hanya sifatnya given atau wahyu dari Allah kemudian ke Rasulullah, dan sifatnya dogma, semacam doktrin yang disampaikan oleh Rasulullah melalui para sahabat. Nah, hal ini mengakibatkan para filosof Muslim untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan teori filsafat. Hal itu karena dilatar belakangi kontak dunia Islam dengan filsafat Yunani, dan banyak buku-buku filsafat Yunani yang diterjemah ke dalam bahasa Arab, sehingga para filosof Muslim perlu membangun tafsir
yang bercorak falsafi ini. Karakteristik atau ciri khas tafsir falsafi itu cenderung ke filsafat dan ideologi. Artinya bukan Al-Quran ditafsiri dengan filsafat, tidak, tapi justru Al-Quran sebagai justifikasi teori-teori filsafat atau penguat teori filsafat. Perbedaan mazhab teologi berdampak pada perbedaan penafsiran. Misalnya teologi Mu'tazilah yang mengakui bahwa af'alul ibad atau pekerjaan manusia itu adalah murni miliknya, sementara Jabariyah mengakui bahwa manusia itu ibarat wayang yang tidak punya daya upaya sama sekali, yang digerakkan oleh dalangnya, dalam hal ini adalah Allah. Nah, maka di sini muncullah teologi Asy'ariyah atau Maturidiyah yang menengahi dua-duanya, antara Mu'tazilah dengan Jabariyah tadi. Sehingga teologi Asy'ariyah ini meyakini bahwa af'alul ibad itu memang manusia itu dititipi oleh Allah sebuah kekuatan. Tetapi kekuatan itu tidak serta-merta bisa mewujudkan perbuatan itu sendiri. Atas izin Allah lah perbuatan itu bisa dilakukan. Maka di dalam beramal manusia atau berjanji manusia diharapkan untuk mengatakan insya Allah, jika Allah mengizinkan. Ini mengindikasikan bahwa manusia itu bukan pemilik pekerjaan atau perbuatan itu sendiri, tapi Allah lah yang mengizinkan untuk manusia bisa beramal atau bergerak. Beda tafsir teologi dengan tafsir falsafi. Kalau tafsir teologi lebih ke mazhab teologi seperti Mu'tazilah, Maturidiyah. Kalau falsafi lebih ke ilmu filsafat. Contoh dari tafsir falsafi, ya ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Rizamul tadi, bahwa sampai sekarang juga belum ada tafsir falsafi yang utuh dalam satu tafsir, satu buku. Ya, yang ada hanya teori-teori filsafat itu dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga sifatnya parsial, yang berhubungan dengan teori filsafat saja. Contohnya pendapat Imam Az-Zahabi yang menafsirkan tentang Mi'raj Nabi Muhammad itu hanya ruh saja, tanpa jasad. Artinya apa? Ya menurut teori filsafat bahwa tidak mungkin jiwa jasad Nabi Muhammad itu bisa berpindah dalam waktu kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Secara teori filsafat, orang pasti akan hancur ketika diterbangkan dalam kecepatan yang melebihi kecepatan kendaraan di zaman modern ini. Apalagi Nabi ketika itu ya masih pakaiannya tentu pakaian tradisional, belum dilengkapi dengan alat-alat atau baju-baju khusus. Nah, maka menurut Az-Zahabi bahwa yang Mi'raj itu hanya ruhnya Nabi, bukan jasadnya. Sementara kalangan Asy'ariyah meyakini yang Mi'raj itu ya ruh dengan jasadnya. Hal itu dibuktikan dengan pertemuan Rasulullah dengan para nabi-nabi terdahulu, dengan Nabi Musa, ya, dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian
filosof lain, misalnya Al-Farabi, menafsirkan ayat wal awal wal akhir wal zahir wal batin, ya, berdasarkan filsafat Plato. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Aflah tadi, Aflahul, bahwa berdasarkan filsafat Plato, alam itu kodim karena berada di samping yang awal. Yang dimaksud wal awalu wal akhiru adalah Allah. Dan Allah menciptakan alam dari dulu, dan sifat alam itu menurut filsafat Plato karakternya adalah berada di samping yang awal, yaitu Allah. Dengan demikian kesimpulannya menurut filsafat Plato bahwa alam itu kodim. Nah, berbeda lagi dengan teologi Asy'ariyah tadi. Ya, alam itu hadis, bukan kodim. Sementara yang kodim hanyalah Allah dan sifat Allah serta zatnya. Ya, semua selain Allah itu mukhalafatul, bahwa Allah itu mukhalafatul hawadisi. Artinya ketika Allah mukhalafatul hawadisi, maka hal-hal yang baru itu ya pasti tidak kekal dan pasti tidak kodim. Ya, di situ. Apa tafsir teologi Mu'tazilah benar misalnya ya. Misalnya kita bertanya apakah teologi Mu'tazilah atau Jabariyah, nah, itu benar. Ya, tentu kita harus menseleksi ya tafsir-tafsir falsafi itu dengan parameter akidah Islamiyah yang benar. Jangan sampai kita justru menjadi Jabariyah yang notabene menganggap kita itu nggak punya daya upaya sama sekali, sehingga cenderung menjadi fatalis atau orang yang ngikut terhadap angin, ya, ibarat bulu yang tertiup angin, kemana angin meniup maka dia akan ikut. Ya, tidak boleh seperti itu. Atau cenderung ke Mu'tazilah yang notabene mengakui atau meyakini bahwa seluruh apa yang dikehendaki manusia itu bisa terrealisasi. Fakta di kehidupan nyata, tidak seluruh yang diinginkan manusia itu bisa terrealisasi. Jangankan pekerjaan-pekerjaannya atau keinginan-keinginannya. Untuk dirinya sendiri, itu dia untuk melawan sakit saja nggak bisa. Bagaimana dia punya daya kekuatan penuh, sementara untuk menolak sakit, apalagi menolak mati, orang itu tidak bisa. Nah, maka dengan demikian kita harus selektif di dalam memahami tafsir falsafi ini. Baik, mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Kemarin seingat saya minta 2 makalah ya. Ini masih 1 lagi. Kita sudah terlambat ya untuk presentasinya 1 pertemuan ya. Maka untuk minggu depan tolong disiapkan 2 makalah ya. Jangan ada alasan lagi nggak tahu, alasan lagi salah paham ya. Alasan apa lagi. Karena ini nanti ketika waktunya UAS kita harus tepat waktu, berbeda dengan UTS. Kalau UTS kita masih bisa molor sedikit, ya, karena fleksibel sifatnya. Tapi kalau UAS itu nanti kita terkendala oleh input nilai. Ketika kita tidak tepat waktu, otomatis saya mengoreksinya molor. Ketika mengoreksinya molor, nanti di deadline untuk input nilainya sudah habis misalnya, maka nilai nggak bisa masuk. Nah, maka dari situ ketika saya menginstruksikan untuk 2 makalah, ya tolong diperhatikan, ya ini untuk pemenuhan materi kita. Ya. Untuk minggu depan berarti kelompok 7 dan 8. Ya. Baik, saya kira itu saja perkuliahan kita kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.